Halo guys, kembali lagi di video Putih Arika. Di video kali ini gue akan menceritakan tentang bank gaib yang ada di Jogja. Bank ini sudah tidak beroperasi sejak tahun 1998 dan terbengkalai hingga saat ini. Dari luar, bangunan ini dapat menggambarkan kemegahan sebagai bangunan bank pada masa lalu. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa bank ini terbengkalai sampai sekarang? Jadi gini ceritanya, bank ini pada zaman dulu sudah melakukan korupsi, uang nasabah dibawa kabur, dan ada perjanjian pesugihan di dalam gedung tersebut. Gedung ini sudah kosong lebih dari 20 tahun. Pemilik utama dari gedung ini sudah meninggal dunia. Keluarganya pun tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Dan petinggi-petinggi dari bank ini menjadi buronan sampai sekarang. Suasana horor sudah terasa dari depan, apalagi memasuki kawasan bank tersebut. Di depan gedung ini terdapat patung yang sangat terkenal dengan sebutan Gupala atau Dwapala. Wujud patung ini seperti raksasa yang sedang duduk dan memegang gada. Patung ini ditaruh di depan gedung ini pada zaman dulu untuk menjaga gerbang dan juga pintu. Patung ini berfungsi untuk menahan energi negatif atau melindungi bangunan tersebut dari gangguan. Konon, patung tersebut dipercayai ada sisa-sisa energi jahat yang diperbuat oleh manusia. Beberapa orang yang bisa melihat itu tuh kalau merhatiin patung ini, matanya itu bisa gerak sendiri, guys. Creepy banget. Apalagi buat manusia-manusia yang datang ke gedung tersebut untuk berniat jahat. Karena gedung ini tuh sudah terbengkalai puluhan tahun, jadi sering disalahgunakan pesugihan, minta nomor, atau melakukan hal-hal yang mistis. Masuk ke dalam gedung, terdapat meja yang tersusun rapi, ya udah kayak bank pada umumnya. Tapi yang membedakan, bank ini tuh transaksinya tuh udah bukan manusia, coy. Siapa yang nyangka setiap meja itu dipercaya didiami sosok yang berdiri di belakang meja. Jadi ini meja, di belakangnya ini ada sosoknya, itu selalu ada sosoknya. Itu dari dulu, dari bank ini masih beroperasi sampai bank ini udah terbengkalai, ini sosok itu tuh masih ada. Layaknya teller lah pada pegawai bank. Sosok tersebut pada zaman dulu itu sengaja ditaruh oleh pemilik bank untuk menjaga keuangan gedung tersebut. Jadi semuanya itu aman, nggak ada tuyul bisa masuk, nggak ada yang bisa ngambil itu uang, karena semua dijaga oleh hal-hal yang mistis. Gedung ini disebut-sebut masih beroperasi, tapi sebagai bank gaib di Jogja. Gedung ini sering dijadikan tempat transaksi manusia dengan niat tertentu dengan penghuni-penghuni yang ada di dalam gedung ini. Manusia-manusia yang memiliki niat tersebut diwajibkan memberikan tumbal. Segala sesuatu perjanjian gaib, perjanjian mistis itu pasti harus ada tumbalnya. Harus balas jasa. Kemudian tumbal-tumbal tersebut tuh diikat korinnya dengan bangunan tersebut. Dan katanya tumbal-tumbalnya itu ditaruh di bagian basement. Gua nggak heran kalau gedung ini dinobatkan sebagai salah satu bangunan terangker di Jawa. Warga sekitar itu mempercayai bahwa bangunan ini tuh masih beroperasi karena sering sekali terdengar suara-suara orang beraktivitas di dalam bank ini. Karena di belakang bank ini tuh pemukiman warga. Jadi banyak warga yang sering mendengarkan suara orang ngobrol, ketawa, suara mesin uang, seperti layaknya bank pada umumnya. Padahal sudah jelas, satu Jogja pun tahu kalau bank tersebut sudah terbengkalai puluhan tahun. Dan warga Jogja menyebut ini sebagai bank gaib. Kalau ngomongin Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ngomongin Jogja masih sangat kental dengan hal-hal mistisnya. Nah, ngomongin bank gaib yang ada di Jogja, ini adalah salah satu kisah nyata yang udah ada di berita melakukan pesugihan di Gunung Merbabu.
Misteri Bank Gaib di Gunung Merbabu. Ternyata Bank Gaib itu nggak hanya ada di Jogja, di gedung itu, tetapi di Gunung Merbabu pun juga ada. Wow! Gunung Merbabu yang membentang 3 kabupaten di Jawa Tengah menyimpan sederet kisah misteri. Salah satunya keberadaan Bank Gaib. Konon, seseorang bisa mendapatkan uang secara instan hanya dengan melakukan serangkaian ritual di sana. Fenomena mistis ini dikenal sebagai Bank Gaib. Fenomena ini diceritakan oleh seorang pendaki bernama Mbah Stef yang menceritakan bahwa dia menemukan keberadaan Bank Gaib ini dan sempat melihat keberadaan tumpukan uang saat melakukan pendakian. Namun pada saat itu Mbah Stef itu nggak ngambil uangnya karena tidak ada niatan untuk melakukan ngalap berkah atau pesugihan. Konon di mata orang awam, tumpukan uang itu sebenarnya hanya terlihat seperti dedaunan. Hanya beberapa orang saja yang mampu melihat tumpukan daun itu sebagai uang. Bank Gaib di Merbabu juga dipercaya bisa menjadi rezeki yang nomplok. Tapi jika mereka mengambil uang tersebut tidak disertai dengan ritual tirakatan, maka uang tersebut akan berubah menjadi dedaunan. Segala sesuatu yang mistis kadang tuh nggak bisa dinalar logika, tapi itu benar-benar terjadi, guys. Untuk mendapatkan uang tersebut harus diawali dengan niat yang sangat kuat. Selain niat, juga memerlukan kesabaran yang luar biasa, karena harus melakukan beberapa kali ziarah ke tempat yang dimana tumpukan uang itu ada. Jadi nggak langsung dapat, nggak langsung bisa. Jadi harus melakukan effort lah bisa dikatakan. Dalam pengambilan uang juga perlu petunjuk yang biasanya itu dikasih petunjuk lewat mimpi. Pengambilan uang di Bank Gaib menggunakan sistem balas jasa. Segala sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Tapi katanya kalau di Gunung Merbabu ini sistem balas jasanya itu lebih ringan karena tidak ada tumbal orang lain. Tidak menumbalkan anak, istri, atau orang tua. Tapi yang terburuk hanya menumbalkan dirinya sendiri yang melakukan pesugihan. Balas jasanya tadi bisa dikatakan lebih ringan karena hanya melakukan penghijauan di kawasan Gunung Merbabu secara rutin atau perbaikan pondok-pondok yang bermanfaat bagi peziarah secara rutin, dan itu harus dilakukan bertahun-tahun. Kalau kedua tadi tidak dilakukan, maka jasa yang harus dikasih adalah nyawa yang melakukan pesugihan. Di rumahnya yang pesugihan ini, itu harus ada satu kamar yang dikosongkan, hanya diisi sesajen, dupa, bunga, dan lain-lain. Ada salah satu contoh, ini kisah nyata pada tahun 90-an, ada seorang bapak-bapak yang terlilit hutang dan bingung nih mau nyari pinjaman di mana karena udah buntu, nggak tahu, jadi mengambil jalan pintas. Melakukanlah pesugihan bapak ini di Gunung Merbabu. Setelah ziarah, setelah mendapatkan uang, bapak ini tidak melakukan perintah, tidak melakukan penghijauan di Gunung Merbabu secara rutin, perbaikan pondok-pondok. Jadi setelah mendapatkan uang, lupalah. Karena bapak ini berpikir setelah mendapatkan uang ini tidak akan melakukan perjanjian lagi, tidak akan pesugihan lagi. Uang yang sudah saya dapatkan ini akan saya buat usaha, saya buat bayar hutang, sehingga tidak perlu pesugihan lagi karena saya sudah mendapatkan uang dari usaha ini dan utang saya lunas. Tapi nggak bisa, guys, hal itu nggak bisa. Perintah tetaplah perintah. Hal itu berdampak buruk bagi bapak tersebut yang berakibat meninggal dunia secara tidak wajar. Dan usaha semuanya yang menggunakan uang perjanjian itu bangkrut. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak benar, tidak baik, maka tidak akan bertahan lama. Biasanya orang yang melakukan pesugihan, selain ingin mendapatkan uang secara instan, mereka juga kesulitan mencari pekerjaan atau mereka kelilit hutang. Nggak ada orang melakukan pesugihan sukses dan hidupnya tenang. Tidak ada. Jadi buat kalian jangan pernah coba-coba. Syukuri apapun hasil yang kalian dapatkan. Banyak pelajaran dan pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan buat kalian yang pengen gua aktif di YouTube, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys. Terima kasih ya, gua Putri Erika. Ditunggu video-video selanjutnya. Kita matiin dulu. Dadah, terima kasih.